ходе несения боевого дежурства зенитно-ракетный полк имеет задачу прикрыть объекты на территории авиабазы Хмимим и порта базирования Тартус от ударов тактической авиации, крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и реактивных снарядов. Sistem pertahanan udara Syria kembali berhasil merontokkan semua rudal yang ditembakkan oleh jet tempur Israel dalam serangan terbaru di Syria. Demikian dilaporkan kantor berita Sputnik. Mengutip pernyataan Wakil Direktur Pusat Rekonsiliasi Rusia di Syria Laksamana Muda Vadim Kolet, Sputnik menyebutkan pertahanan udara Syria telah merontokkan sebuah rudal yang ditembakkan oleh jet-jet tempur F-16 Israel ke kawasan sekitar Damaskus. Dua jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Israel telah melancarkan serangan dari arah barat daya tanpa memasuki zona udara Republik Arab Syria dengan menembakkan dua rudal ke arah instalasi distrik Sayyidah Zainab di Provinsi Damaskus. Begitulah kata Kolet dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Rai Layo. Semua rudal itu telah dihancurkan dengan menggunakan sistem Buk M1, dua buatan Rusia yang bersedia di unit pertahanan udara Republik Arab Syria. Begitulah tambahnya. Serangan ini tercatat sebagian dari ketiga kalinya dari upaya Israel menyerang wilayah Syria selama 1 pekan lalu. Dua serangan sebelumnya terjadi pada 19 Juli, 8 rudal ke arah beberapa posisi Provinsi Aleppo dengan 4 rudal ke arah beberapa instalasi di Homs. Beberapa media melaporkan bahwa Rusia telah memperkuat sistem pertahanan udara Syria sehingga membatasi serangan udara Israel. Surat kabar Daily Sabah mengutip laporan surat kabar Ashaq Al-Awsat bahwa Rusia sudah habis kesabarannya terhadap Israel di Syria. Menurut laporan ini, tindakan Moskow tersebut merupakan hasil perundingan Rusia dengan Amerika Serikat yang sudah tak lagi merestui berlanjutnya serangan Israel ke Syria. Dilaporkan kalau bahwa zona udara sekarang sudah terbuka bagi Rusia untuk secara leluasa mendukung tentara Syria dan dengan menggunakan sistem dan teknologi pertahanan udara canggih Syria kini lebih berkemampuan mengatasi serangan Israel. Belum lama ini Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan negaranya telah menguji coba lebih dari 320 jenis senjata di Syria, termasuk helikopter baru. Kementerian Pertahanan Rusia beberapa hari lalu juga mengumumkan bahwa sistem pertahanan udara Syria telah merontokkan 4 rudal yang dilesetkan oleh jet tempur Israel. Syria sebut pangkalan militer Rusia bantu lawan Amerika Serikat. Presiden Syria Bashar al-Assad mengatakan keberadaan pangkalan angkatan laut dan udara utama Rusia di negaranya sangat bermanfaat. Langkah ini membantu Syria melawan pengaruh kekuatan barat di wilayah tersebut. Keseimbangan militer global ini membutuhkan peran Rusia. Ini membutuhkan pangkalan militer, kami mendapat keuntungan dari ini. Begitulah kata Assad. Dalam wawancara dengan saluran TV Kementerian Pertahanan Rusia Zvezda pada peringatan 5 tahun intervensi Moskow di Syria. Assad mengatakan dua pangkalan utama Rusia penting untuk melawan kehadiran militer barat di wilayah tersebut. Damaskus membutuhkan kehadiran barat yang menurut komandan militernya dapat melawan dominasi Washington. Di samping pangkalan Heimir, tempat Rusia melancarkan serangan, Moskow juga mengatur fasilitas angkatan laut Tartus di Syria. Fasilitas itu menjadi satu-satunya pijakan angkatan laut di Mediterania yang digunakan sejak zaman Uni Soviet. Rusia melancarkan serangan udara di Syria melawan pemberontakan dan mulai memperkuat kehadiran militer permanennya. Sebuah dokumen pemerintah Rusia menunjukkan bahwa pihak berwenang Syria telah setuju untuk memberi Rusia tambahan tanah dan pesisir untuk memperluas pangkalan udara militernya di Heimir. Assad mengatakan tentara Syria sebelumnya intervensi militer Moskow telah menghadapi situasi berbahaya. Posisi berbahaya ini akibat oposisi bersenjata didanai oleh diperlengkapi oleh Washington dan kekuatan barat lainnya. Presiden Syria dengan kekuatan udara besar Moskow dan bantuan milisi dukungan Iran mendapatkan kembali sebagian besar wilayah yang lepas dari konflik selama 1 dekade. Washington dan pendukung oposisi Syria mengatakan pengeboman Rusia dan Syria di daerah yang dikuasai oposisi sama dengan kejahatan perang dan bertanggung jawab atas perpindahan jutaan dan kematian ribuan warga sipil. Moskow dan Damaskus menyangkal pengeboman tanpa pandang bulu terhadap warga sipil. Mereka mengklaim berjuang untuk membersihkan negara dari milisi.
Bertemu Putin, Assad puji peran Rusia di Suriah. Presiden Syria Al-Assad memuji pasukan Rusia yang telah membantu menciptakan suasana kondusif di negaranya. Pujian tersebut disampaikan saat Assad bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow. Dalam pertemuan itu, Assad menuturkan dukungan udara yang diberikan oleh Angkatan Udara Rusia telah menjadi kunci untuk membantu menyelesaikan konflik di Suriah. Assad menjelaskan pasukan Rusia telah membantu menciptakan suasana kondusif untuk dilakukan pembicaraan damai antara semua pihak yang berseteruan di Suriah. Sangat sayang senang bertemu dengan Anda 2 tahun dan beberapa minggu setelah Rusia meluncurkan operasi yang sangat sukses. Harus diakui bahwa operasi ini mungkin kita untuk memajukan penyelesaian politik di Suriah, begitulah ucap Assad. Selama periode ini baik di medan perang maupun dalam hal politik, banyak daerah Suriah telah dibebaskan dari pemberontakan dan warga Suriah terpaksa meninggalkan rumah mereka. Bisa kembali, ungkapnya. Sementara itu Putin menuturkan perang melawan pemberontakan di Suriah sudah hampir tamat atau berakhir. Putin kemudian berharap PBB akan berperan aktif dalam proses yang tahap akhir penyelesaian konflik tersebut.